Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino Dewianto dari kelas 11 IPA 4. Saya ingin menjelaskan yaitu pemanfaatan alat optik dalam kehidupan, yaitu sebagai alat pembantu manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, langsung saja masuk ke dalam slide yang pertama, yaitu alat optik. Alat optik itu adalah alat-alat yang salah satunya atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalkan cermin, lensa, atau prisma. Alat optik memanfaatkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan cahaya. Ada beberapa alat optik antara lain yaitu kamera, loupe, mikroskop, teleskop, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama di sini ada cermin. Cermin pemantulan cahaya pada cermin datar. Hukum pemantulan pada cermin datar yaitu sinar datang atau dipantulkan dengan besar, sudut pantul sama dengan sudut datang. Sinar yang datang agak tegak lurus, cermin akan dipantulkan tegak lurus cermin. Bayangan benda terbentuk dari panjang sinar-sinar yang dipantulkan oleh cermin, jadi sama. Perpanjangan sinar-sinar ini bertemu di satu titik seolah-olah di belakang cermin, namun sebenarnya di belakang cermin tidak ada bayangan. Bayangan seperti ini dinamakan bayangan maya. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar sifatnya yaitu sama besar, tegak, arah bayangan berkebalikan maya, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi besarnya sama, kelihatannya sama aja gitu. Yang di sini pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang berbentuk melengkung keluar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya divergen. Dalam cermin cembung ada 3 sinar istimewa yang dapat membantu dalam menemukan sifat bayangan yang terbentuk, yaitu 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Ketiga sinar istimewa ini diperoleh dari penerapan hukum pemantulan cahaya, hukum Snellius. Di sini ada gambar, bisa dilihat keterangan O objek, F titik fokus, P pusat kelengkungan, yaitu sifat bayangannya yaitu maya, tegak, diperkecil, terletak di belakang cermin. Dan di sini lagi ada pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk melengkung seperti cermin cembung, namun melengkung ke dalam seperti kita melihat bola sepak yang dibelah dan dilihat dari bagian dalamnya. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya konvergen. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Ketiga sinar-sinar istimewa diperoleh dari penerapan hukum pemantulan. Di sini ada gambarnya. Dan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil, terletak di antara P dan F. Ya, yang kedua ada lensa. Lensa merupakan benda bening yang dapat meneruskan cahaya pada kedua sisinya. Oleh karena itu, lensa memiliki 2 titik pusat dan 2 titik fokus berdasarkan bentuknya. Lensa terdiri atas lensa cembung dan lensa cekung. Sifat-sifat cahaya pada lensa cembung dan lensa cekung berbeda. Pembiasan pada lensa cembung memiliki bentuk yang tipis pada kedua bagian ujungnya,
Lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar yang seperti tadi konvergen. Lensa cembung sering juga disebut lensa positif. Ya, di sini ada pembiasan pada lensa cekung. Lensa cekung adalah benda bening yang mempunyai bentuk sedemikian rupa sehingga ketebalan bagian tengahnya lebih kecil daripada bagian ujungnya. Lensa cekung sering juga disebut lensa negatif. Lensa cekung bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Ya, yang ketiga ada mata manusia. Mata sangatlah penting. Kita dapat melihat dunia yang indah ini dengan mata. Mata kita dapat melihat benda-benda tersebut karena adanya cahaya. Dan kadang kita bisa juga melihat gaib gitu. Cahaya yang datang dari suatu sumber cahaya matahari mengenai rumput dan bunga. Kemudian dipantulkan kembali cahaya itu oleh tumbuhan tersebut ke mata kita. Mata menyampaikan informasi tentang rumput dan bunga itu ke otak. Kemudian otak mengolahnya sehingga akhirnya kita dapat melihat rumput dan bunga tersebut. Cermatilah bagian-bagian berikut mata. Ya, di sini ada bagian-bagian mata. Ya. Bagian depan bola mata adalah lapisan transparan yang dikenal dengan kornea. Kornea adalah sebuah membran tipis yang memiliki indeks bias 1,38. Kornea ini memiliki dua fungsi, yaitu melindungi mata dan membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Setelah cahaya masuk melalui kornea, sebagian cahaya kemudian diteruskan melewati pupil. Pupil merupakan bagian hitam yang berada di tengah bola mata. Ya, ukuran pupil membuka dapat diatur dengan iris. Iris adalah bagian yang berwarna dari mata. Sebagian orang memiliki warna iris yang kebiru-biruan, tetapi kebanyakan di negara kita berwarna coklat atau coklat kehitam-hitaman. Tapi kalau di Eropa yaitu biru mungkin karena mereka bule. Iris merupakan sebuah sekat yang mampu membesarkan dan mengecilkan ukuran mata. Membuka di dalam cahaya tentang iris mengatur ukurannya untuk mengecilkan pupil, membuka dan membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Dan sebaliknya, dia di dalam cahaya yang suram atau gelap, iris mengatur ukuran untuk memaksimalkan ukuran pupil. Membuka agar lebih banyak cahaya yang bisa masuk ke mata. Yang keempat di sini ada mikroskop. Penggunaan lup untuk mengamati benda-benda kecil ada batasannya, tapi di sini tidak dijelaskan. Jika kita menggunakan lup akan berjarak fokus kecil untuk mendapatkan pembesaran yang lebih besar. Bayangan yang diperoleh menjadi kabur akibat dari terjadinya cacat bayangan atau aberasi. Oleh karena itu, untuk memperoleh bayangan yang lebih besar dari benda yang sangat kecil seperti virus, yaitu yang seperti lagi viral yaitu virus COVID-19, kita ngeceknya dengan mikroskop. Diperlukan alat optik yang memiliki perbesaran sudut lebih besar lagi. Alat optik tersebut adalah mikroskop. Ya, di sini ada gambar mikroskop, yaitu yang di atas lensa okuler, yang ini yang buat ininya tubus okuler, revolver untuk memutarnya, lengan mikroskop yaitu untuk dipegang. Sini ada penjepit untuk itu yang kaca kecil itu tuh. Terus mikrometer skrup, penyangga, mikrometer, dan kaki mikroskop untuk menaruh. Dan di sini di bagian kiri yaitu ada lensa objek untuk melihat dan bisa diatur, dan meja benda itu untuk menaruh preparat namanya. Dan di sini ada kondensor, diafragma, dan sumber cahaya atau cermin. Biasa disebutnya cermin ya. Ya. Dan 5, teleskop atau teropong. Teleskop atau teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat
Ngapa kesini lagi? Untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas berdasarkan bagian-bagian pembentuknya. Teropong dibagi menjadi dua jenis, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias, yaitu teropong bias disebut demikian karena sebagian objek digunakan lensa yang berfungsi membiaskan cahaya. Ada 4 macam teropong bias, yaitu teropong binatang, teropong bumi, teropong prisma atau binokuler, dan teropong panggung atau teropong Galileo. Galileo. Ya, teropong bisa bias yang akan dibahas berikut ini adalah teropong sederhana yang terbuat dari sebuah lensa objek dan sebuah lensa okuler, di mana keduanya merupakan lensa positif. Penyusunan kedua lensa pada teropong mirip dengan mikroskop, tetapi teropong didesain untuk melihat benda-benda besar dan jauh seperti galaksi, bintang, dan planet, sementara mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda kecil dan dekat seperti virus, bakteri, dan hewan-hewan kecil yang lainnya untuk meneliti bagian-bagian tersebut. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.